Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Ya, pemirsa, kembali lagi tentunya di Dokter Kito bersama Kita Sehat. Baik, Dokter Wenti, bisa dijelaskan kembali? Kita lanjut ya tentang tonsilektomi tadi. Jadi ada indikasi yang mutlak artinya harus dan indikasi relatif artinya boleh dipertimbangkan ya. Nah, yang satu lagi tadi apabila tonsilnya menyebabkan kejang demam ataupun membutuhkan biopsi. Artinya kalau dicurigai adanya keganasan atau mengarah ke keganasan, maka harus dilakukan pengangkatan ya untuk diambil dulu jaringannya. Kemudian indikasi relatif artinya bisa dipertimbangkan jika terjadi episode atau lebih infeksi tonsil tadi per tahun dengan terapi adekuat. Artinya sudah berobat nih, udah tuntas pengobatannya, sudah pakai antibiotik, udah cukup waktunya, tapi masih berulang-ulang. Artinya infeksi terus yang berulang tentu akan mengganggu aktivitasnya ya, daya tahan tubuh, kegiatan sehari-harinya, dan tentu saja rasanya tidak nyaman atau tidak enak, yaitu boleh dipertimbangkan untuk dilakukan operasi. Kemudian tadi halitosis, kemudian bisa kronis berulang atau misalnya yang sudah bau nafasnya ya, nafasnya sudah bau, suaranya sudah serak, nah itu perlu dipertimbangkan untuk dilakukan pengangkatan ya. Pada anak-anak juga biasanya terganggu masalah konsentrasi juga ya. Nah, kontraindikasi tentu saja jika pasien mempunyai masalah gangguan perdarahan. Tentu akan bermasalah jika dilakukan tindakan operasi ya. Risiko anestesi yang besar, anemia atau infeksi akut yang berat. Artinya tetap case by case ya. Harus dilihat dulu keadaan pasiennya untuk melakukan tindakan operasi atau pengangkatan tonsil ya. Tapi tetap saja kalau tonsilnya diangkat itu aman ya, tidak akan mengganggu aktivitas sehari-hari. Oke, nih mengapa anak rentan mengalami tonsilitis? Yang pertama, sistem imun anak masih berkembang tadi ya. Tentu saja imunnya tidak sekuat kita orang dewasa. Lalu paparan kuman dari lingkungan, dari sekolah, tempat bermain. Anak-anak itu cuci tangannya jarang, minum makanan biasanya sering sharing ya sama teman-temannya. Tentu saja paparan kumannya akan jauh lebih tinggi yang menyebabkan lebih rentan terkena infeksi tonsilitis. Kurangnya kebiasaan higienis ya, sering memasukkan tangan ke mulut. Anak-anak ya banyak macam-macamnya nih, habis main pasir tiba-tiba minum es, tiba-tiba makan ya. Itu yang menyebabkan paparan kuman jauh lebih sering. Kemudian pencegahan tonsilitis pada anak, yang pertama cuci tangan secara rutin. Nah, perlu diajarkan kepada anak teknik cuci tangan yang benar ya. Ada 6 langkah, 6 step ya. Kalau kita bilang tepung sekaci, tepuk tangannya, punggung-punggung, sela-sela jari, kemudian dikunci, lalu nanti buku-buku jari, lalu pergelangan tangan ya. Ajarkan anak tidak berbagi sendok, botol, atau makanan. Sharing tadi sebenarnya boleh, tapi dengan kondisi yang hygiene ya, artinya yang bersih. Berbagi makanan misalnya beliin kue, tapi masih pakai plastik, boleh satu-satu temannya dikasih. Bukan alatnya yang di-sharing ya. Kemudian gunakan masker saat sakit, hindari kontak dengan orang yang sedang flu ataupun batuk ya. Lalu meningkatkan daya tahan tubuh dengan tidur cukup, makan sehat, dan aktif bergerak. Oke, nih ini tips untuk orang tua. Berikan makanan yang lembut dan mudah ditelan. Jadi kalau anaknya lagi sakit, terutama nyeri menelan, jangan dipaksa makan yang keras-keras nih. Kadang orang tuanya ngeluh tapi dia nggak lihat apa anaknya yang butuhkan. Boleh, saya sering kasih saran, kasih sup aja Bu, yang hangat-hangat, yang mudah dicerna. Nanti kalau udah sembuh, boleh lah mau kasih beras, mau kasih nasi, mau kasih yang keras, keripik juga boleh ya. Jadi ini yang hangat-hangat, yang lembut-lembut dulu ya. Hindari makan keras, pedas, asam ataupun berminyak. Pastikan anak minum cukup, artinya harus tetap terdehidrasi ya. Jangan sampai anaknya tidak mau makan, tidak mau minum, akhirnya dehidrasi ya. Ciptakan waktu istirahat yang cukup tentu saja. Kemudian hindari anak terpapar asap rokok atau polusi. Ini harus di-highlight ya. Selain dari makanan, yang sering dilupakan adalah asap. Baik asap sampah, asap rokok itu akan mengiritasi tenggorokan dan memperlambat pemulihan. Bukan anaknya yang merokok, tapi orang-orang di sekitarnya. Oke. Atasi demam dan nyeri, jaga kebersihan dan cegah penularan, dan terakhir,
ikuti pengobatan sesuai resep dokter ya. Oke, segera ke dokter jika demam tinggi lebih dari 3 hari, anak sangat sulit menelan atau menolak makan atau minum, bernafas lewat mulut atau mendengkur berat saat tidur, karena ini tadi curiga kita ke OSA, kemudian radang amandel terjadi berulang 5 kali, lebih dari 5 kali dalam 1 tahun. Oke, kesimpulannya tonsilitis pada anak cukup umum namun harus dikenali sejak awal agar tidak berkembang menjadi komplikasi ya. Pengobatan yang tepat dan perawatan di rumah akan membantu anak pulih lebih cepat. Jika gejala menetap atau berulang, boleh konsultasikan ke dokter. Baik dokter, jadi memang kalau dilihat ini memang kembali lagi adalah pola hidup sehat ya, dan juga pola makan tadi yang tidak sembarangan kayak jajan-jajanan. Itulah orang tua kita zaman dulu kayak jangan jajan sembarangan ya dokter ya, jadi bukan hanya flu gitu ya, tapi juga terkait dari amandel ini sendiri. Tapi kalau untuk masyarakat sendiri nih mungkin dari dokter Wenti ya, terkait masyarakat itu apakah sudah aware nih dokter terkait misalnya anaknya nggak mau makan, menolak seperti yang dokter sampaikan, apakah mereka sudah aware nih untuk membawakan ke rumah sakit, atau mungkin masih ada orang tua yang kayaknya ya udahlah paling flu biasa gitu dok? Oke, kalau udah anaknya nggak mau makan biasanya udah aware sih, udah datang karena anaknya menolak makan, menolak minum, akhirnya orang tuanya panik. Yang perlu dilakukan pertama adalah jangan panik, yang kedua kita obatin masalahnya, keluhannya, dan yang ketiga harus menciptakan suasana yang nyaman untuk anak. Kalau anaknya nggak mau makan, coba kita cari solusinya tadi ya, boleh yang berkuah, boleh bersup, boleh roti-rotian yang lembut-lembut. Pikirkannya gini, anak-anak itu sama dengan orang dewasa. Kita kalau sakit pasti nggak enak kan ngapa-ngapain, gitu juga anak-anak. Maka pikirkan apa yang buat mereka nyaman dan tenang rasanya. Jadi membuat kenyamanan itu bukan hanya karena buat kita biar deket aja ya dok ya, buat kesehatan pun juga pastinya ya. Mungkin tadi juga terkait yang aku kembali lagi ke yang viral gitu ya dok ya, dimana kalau banyak banget orang pemulihan amandel itu dengan dipecahkan nih dokter. Nah ketika sudah dipecahkan tadi dokter sampaikan bisa membuat radang infeksi lebih besar lagi ya dok, lebih bahaya lagi ya dok ya. Tapi banyak juga orang yang beranggapan bahwa setelah dipecahkan itu mereka akan sembuh nih dokter. Itu seperti apa dokter? Oke, yang namanya sesuatu yang dipecahkan, yang tidak steril itu bisa memicu infeksi yang lebih luas. Kenapa kok ada orang yang merasa dipecahkan dia itu merasa lebih sembuh? Kadang sembuh itu sifatnya sementara ya, karena memang masih ada jaringan sisa di dalamnya. Kemudian dipecahkan dengan paksa artinya pecahnya itu irregular sehingga penyembuhannya nanti tidak akan bagus begitu. Dia normal aja bisa membentuk jaringan parut, apalagi yang pecahnya pecah paksa, resiko untuk terjadi hal yang lebih buruk itu lebih tinggi begitu. Memang tidak disarankan. Kadang penyakit yang ringan itu kita melakukan hal yang terlalu berlebihan sehingga bukannya makin sembuh akhirnya menjadi penyakit yang lebih berat seperti itu. Baik, jadi memang kembali lagi sebenarnya amandel ini bukan sesuatu yang besar sebenarnya dok ya, dan tata laksananya juga kayaknya sederhana, cuma memang harus kita lebih aware, apalagi kita sebagai orang tua yang anaknya sedang radang amandel ya dok ya. Dari pola hidup sehat, pola makan sehat ya dokter ya, dan juga bisa memberikan kenyamanan juga untuk anak ketika anak sedang sakit, dan pengobatannya yang tepat tadi seperti kata dokter Wenti ya. Langsung telepon dokter atau langsung ke dokter setelah 3 hari demam ya dokter ya tadi ya. Baik, terima kasih Dokter Wenti dan terima kasih juga Dokter Junia sudah hadir membahas terkait radang amandel pada anak. Dan buat pemirsa di rumah jangan lupa saksikan terus Dokter Kito dari Senin hingga Jumat hanya di TVRI Bengkulu. Saya Afifa Mansyah pamit undur diri dan sampai jumpa.